Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Nah saudara, viral di YouTube di mana seorang apologet Kristen ditangkap lagi saudara. Setelah anak Batak ya, kemudian seorang yang bernama Gracia Velo ya, beberapa hari menjadi perbincangan di YouTube. Jujur saya baru melihat juga siapa dia. Ternyata dia adalah salah seorang apologet Kristen. Hanya saja mungkin bagi saudara kita yang berlainan keyakinan, Gracia Velo ini mungkin kelewatan saudara menurut mereka. Ya sebenarnya ada banyak juga mereka yang telah menghujat. Tetapi kita lihat bahwa ketika orang-orang minoritas yang melakukan itu saudara, seperti sangat cepat direspon dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan sudah beberapa yang ada di luar negeri. Kalau Pak Saifuddin, dia saat itu pas ada pelayanan dan videonya viral. Kemudian Paul Sang juga ke luar negeri karena semua diduga menistakan agama saudara. Kemudian anak Batak, kemudian MKC, dan terakhir adalah Gracia Velo, ya, seorang apologet Kristen yang terbaru, yang viral, ya. Saya jujur belum pernah melihat video-video beliau, tetapi ketika saya melihat beberapa channel, dia membaca sebuah hadis. Saya tidak mengerti apakah itu hadis benar atau tidak, saudara. Apa yang dibacakan itu saudara itulah yang mungkin dianggap menistakan agama. Nah saya melihat di media sosial seorang, kalau tidak salah inisialnya di YouTube itu GM ya, dia pun membaca sebuah buku di mana dia menjelaskan dan membaca buku itu bahwa Yesus tidak pernah ada, itu hanya ilusi saja. Dan hanya di kitab Kristen yang menyatakan itu saudara. Dan dia mengatakan dia hanya membaca sebuah buku. Nah saudara, kalau kita yang melakukan ini hanya membaca sebuah buku, maka ini bisa dianggap menistakan sekalipun ada sumber yang kita baca. Termasuk yang dilakukan oleh Gracia Velo, dia hanya membaca sebuah hadis ya, dan ditangkap saudara ya. Nah ini yang kita lihat ini adalah seperti tidak ada keseimbangan hukum kalau umat minoritas yang melakukan itu dengan cepat, karena sudah banyak buktinya saudara. Memang sempat juga Yahya Waloni, tetapi perlakuannya, putusannya itu hanya 5 bulan ya. Kalau tidak salah 7 bulan dijalani 5 bulan ya, kalau tidak salah saudara. Nah jadi saya sebagai anak bangsa sedikit agak miris dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tetapi kita hanya bisa berdoa, saudara. Kita nggak bisa demo, kita nggak bisa berontak, ya karena memang kita tidak diajarkan seperti itu. Saya hanya mengambil sebuah kesimpulan bahwa manusia bisa menghakimi dan menghukum kita, tetapi satu saat pengadilan para hakim-hakim juga diperhadapkan kepada pengadilan tahta Elohim. Mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, saudara. Karena nama Yesus. Saya melihat sebuah video dari seorang yang dulu tidak percaya Kristus, akhirnya percaya Yesus. Pak Yusuf Roni, dia berkata bahwa kita diam saja sudah dimusuhi. Apalagi kalau kita bersuara, atau apalagi kalau kita menanggapi. Wow, tambah dibenci, saudara. Dan itu juga yang terjadi dengan saya. Channel saya adalah Apologet Kristen, bukan membahas keimanan orang lain tentunya, tidak pernah mengurusi keimanan kitab suci orang lain, tetapi hanya menanggapi ketika ada serangan-serangan di mana ada beberapa yang oknum ustadz yang sudah meninggalkan Kristus beralih kemudian terus menyerang kitab suci kita, saudara. Nah itulah yang saya tergerak untuk meluruskan semuanya, termasuk tuduhan-tuduhan. Ketika ada tuduhan-tuduhan terhadap iman kita, maka saya menanggapi. Kenapa saya lakukan itu? Karena Alkitab berkata kita harus menyatakan kebenaran.
Level keimanan setiap kita orang-orang percaya berbeda-beda, saudara. Saya pernah mengatakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan atau orang-orang yang dewasa rohani, apapun kata orang di luar sana tentang Kristus yang mau menyesatkan kita, tidak akan mampan. Tetapi kalau mereka yang bayi-bayi rohani, atau anak-anak kita yang masih kecil-kecil imannya baru mulai bertumbuh, bisa disesatkan dengan pernyataan-pernyataan mereka, saudara. Yang menyerang kekristenan, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mereka memaksa mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kafir itu hanya penyembah manusia. Kenapa maksa, saudara? Kita menanggapi. Makanya kalau saudara lihat mereka yang jadi dianggap menista agama, itu sebab akibat daripada mereka yang menyerang kekristenan, termasuk Pak Saifuddin. Apa yang dilakukan oleh MKC menurut Pak Saifuddin itu berakibat menanggapi komentar daripada UAS. Tetapi yang kena juga adalah MKC. Anak Batak, saudara, menanggapi pernyataan Julius HMC, tetapi juga yang kena anak Batak, saudara. HMC yang sudah dilaporkan oleh Pendeta Muriwali yang menurut saya seorang ya model-model Farisi juga, saudara ya. Karena sering menyerang kekristenan karismatik, dan saya adalah karismatik. Belum ada bagaimana perkembangan kasusnya sekarang. Ya di sini kita lihat, saudara, bahwa sepertinya tidak ada keseimbangan. Itu menurut saya. Karena sudah terbukti kita minoritas justru banyak yang diduga melakukan penistaan. Mayoritas hanya Yahya Waloni, itu pun 5 bulan, saudara. Ya kan? Jadi dari kacamata hukum, yang melakukan banyak kesalahan itu adalah dari orang Kristen. Buktinya banyak yang harus dikejar-kejar, saudara ya. Ya kita hanya berdoa kepada Tuhan, kalau toh kita tidak mendapatkan perlakuan yang sama, ya nanti pengadilan Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia. Apakah kita mau memberontak, saudara? Tidak. Kita tidak diajarkan untuk memberontak, tetapi kita tetap memberkati bangsa kita. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan, biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka. Kita harus tetap memberkati bangsa kita, saudara, di mana kita tinggal. Itu kata Alkitab. Dan biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka semua. Saudara, jangan kita ada kemarahan. Memang kadang-kadang sedikit kecewa, itu wajar. Tapi kita hanya berdoa, serahkan kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Dia akan membuktikan kekuasaannya. Ketika umat Tuhan ditindas, maka dia akan melihat apa yang dirasakan oleh umat-umatnya. Kita berseru saja kepada dia. Biarlah apa yang saya sampaikan ini, saudara, tetap menjadi pembelajaran bagi kita juga. Bahwa tidak usah kita mengurusi keimanan orang lain. Ya, tidak usah kita membahas-bahas kitab suci mereka, saudara. Kalau kita nggak ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya pengalaman orang lainnya, itu namanya pengalaman, ya itu terserah, saudara. Tapi buat saya pribadi, saya hanya mau mengurusi Alkitab dan memberikan kebenaran kepada saudara, menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saudara bisa men-share atau mendukung channel ini dengan memfollow atau juga akun-akun media sosial PSD yang memberkati saudara seiman, khusus saudara seiman karena ini adalah channel Kristen. Tuhan Yesus memberkati.